Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya atas nama perwakilan dari P2TN Library mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Kakak, adik semua yang sudah menyempatkan diri untuk datang ke acara ngeteh dan wayang, intinya gitu ya. Jadi ini memang sesuatu yang spesial sekali buat kita karena memang wayang Potehi ini walaupun usianya sudah ribuan tahun dan masuk ke Indonesia sendiri juga udah ratusan tahun yang lalu, tapi banyak orang yang tidak familiar dengan apa sih wayang Potehi ini. Dan kami dari itu senang sekali karena dari Sanggar Wayang Potehi Siau Pekchan itu bersedia untuk datang malam hari ini untuk menghibur kita dengan lakon malam ini Si Jin Kui Cheng Tang. Saya tuh sebenarnya udah buat kayak semacam sinopsis ya, tapi salah ngeprint, tulisannya kecil-kecil banget, jadi mohon maaf, semoga masih bisa terbaca. Jadi nanti ada banyak tokoh-tokohnya yang udah dijelaskan sedikit di dalam booklet. Jadi sekali lagi terima kasih matur nuwun semua yang sudah datang ke acara malam ini. Selamat menyaksikan wayang Potehi dengan tajuk Sin Jin Kui Cheng Tang oleh Sanggar Siau Pekchan. Terima kasih.
wa man tư khả hốc lúc cháy chú siêu lập công hiền nào cười ta cực yếu của xin cuốn kê siêu đại sinh quân thành chỗ quy chốc hồ siêu今天 Imlek Cap Jigwe Ce Jijit Jingo Cicak Ngoni atau umum yang terhitung jatuh pada tanggal 26 bulan Januari tahun 2025. Pintu Oklok Siusien datang dari gunung pertapaan masing-masing menuju dini tempat Pintu TN Library yang beralamat di Pasar Modern, Kota Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, dengan tujuan untuk menjadi saksi atas terselenggarakannya pementasan wayang potehi sumbangan dari ini Tejo Lorenzo Tampunan dan juga Ismailia Suwardi beserta keluarganya masing-masing. Pintu Hoklok Siusien turut memohonkan semoga saja Tejo Lorenzo Tampunan dan juga Ismailia Suwardi sekeluarga semoga saja diberikan berkah kopi pengan, panjang umur, banyak rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan segala yang baik, dijauhkan oleh bencana, penyakit, dan juga mara bahaya. Usahanya yaitu usaha kedai teh Pintu TN Library yang beralamat di ini Pasar Modern, Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. Semoga saja diberikan rezeki yang terus melimpah dan juga diberikan banyak relasi atau banyak cukup. Apapun yang dicita-citakan, segala yang ingin dicapai, semoga saja bisa dikabulkan. Dengan akhir kata Lam Li Jigi Bansu Yat King Hok Lu Tung Hai Siu Pi Lam San Hap Ka Ping An Jia Tung Tie Cuan Lai, rezeki datang. Cuan Lai Pai Siu. Berempat dewa Hoklok Siusien dalam ini menguraikan mulai dari awal hingga akhir, segera pamit untuk kembali ke gunung pertapaan masing-masing. Lam Li Jigi Bansu Kiat King Hok Lu Tung Hai Siu Ping Lam San A Ping An. Kemuliaan selalu muncul bagikan puncak gunung selatan. Rezeki mengalir melimpah ruah bagaikan air lautan timur. Pai Siu Bei Bei Ihwe Punto.
Maho Nansan Wai I Tong Tai Chung nama Li Sibit tim Tong Tai Chung Li Sibin merupakan seorang Hongte atau seorang kaisar yang menguasai ini negara atau negeri kerajaan bernama Tai Tong Tiao. Tim menggerakkan pasukan menyerang adanya kerajaan yang berada di timur sana bernama kerajaan Liu Tang Kolekok. Semuanya ini bukan lain adalah dari hinaan dan ancaman yang telah dilontarkan oleh mereka punya panglima yang bernama Gai Sofun. Tim dalam waktu yang bersamaan juga bermimpi bahwa tim dikejar oleh seorang panglima bermuka hijau bengis dan berpakaian jenderal merah, membawa goloknya yang tajam, mengejar sampai di ini ujung hutan. Ternyata tim terserempet ke dalam lumpur dan tiba-tiba datanglah seorang pendekar berpakaian baju serba putih, tampan dan gagah, menyelamatkan tim dari ini mara bahaya. Menurut dari tim punya kunsu atau penasehat sipil maupun militer bernama Ji Bao Kong, bahwa pemuda pendekar tersebut bukan lain adalah yang bernama ini Si Jin Kui. Tim sampai sekarang tim berada di wilayah musuh. Benteng kota demi benteng kota telah kami dudukin, namun sampai sekarang belum saja tim bertemu dengan ini pemuda bernama ini Si Jin Kui. Sekarang di ini kota Wat Osya, tim merasa peperangan ini membuat badan dan juga pikiran semakin jenuh. Tim merasa bahwa tim ingin mencari sebuah hiburan, yaitu dengan berburu binatang kelinci di ini hutan dekat dengan Wat Osya. Maka karena hal itu tim ingin berdiskusi dengan tim punya bawahan dan pejabat sipil maupun militer yang ikutan berperang di ini Liu Tang Kolekok. Ya, Tuicha. Tim membuka persidangan pada hari ini. Pertemuan pada hari ini barang siapa dan kepada Kunsu Ji Bao Kong segera untuk menghadap sekarang. Hamba bernama Ji Bao Kong menghadap memenuhi panggilan dari ini Paduka Kaisar. Sebelumnya izin untuk memberikan hormat Ngocu Bansui panjang umur. Bansui, Bansui, Bansui. Unsu Ji Bao Kong Sinca. Tim merasa dengan peperangan ini tim mulai jenuh. Tim melihat darah dan juga pasukan yang gugur bertebaran di mana-mana. Tim ingin mencari sebuah hiburan
untuk bisa menenangkan dan membuat lega ini tim punya hati. Kira-kira menurut Kun Suci Baokong, apakah dengan berburu kelinci di hutan sebelah ini bisa untuk tim jalankan dan lakukan supaya bisa lebih lega ini tim punya hati? Memang menurut suratan takdir dari ini kahiyang, Kun Sanjin atau aku Kun Suci Baokong telah diberikan ilmu untuk melihat di masa depan. Sudah waktunya memang ini Sri Paduka Raja Kaisar yang mulia untuk bisa menjalankan takdirnya, bertemu dengan ini adanya si Kun Suci Baokong. Kenapa kau tiba-tiba melamun dan berdiam diri begitu saja? Apakah yang ada di pikiran daripada Kun Suci Baokong, Paduka Raja yang mulia? Sin Cibaokong merasa bahwa memang betul sudah waktunya Paduka Raja untuk bisa membuat lega hati daripada ini Paduka Raja. Memang berburu kelinci itu adalah suatu tindakan yang boleh untuk dilakukan mengingat bahwasanya musuh sudah tidak terlihat beberapa hari ini. Namun perlu untuk diingat bahwa Kun Sanjin atau hamba ingin bahwasanya Kaisar supaya bisa dengan seorang diri untuk berburu ini kelinci. Oh, ya. Mengapa harus seorang diri? Memang karena sudah ini aman keadaan daripada sekitar ini kota Watu sini. Kun Sanjin pikir tidak perlu adanya pengawalan daripada ini Paduka Raja untuk bisa lebih tenang lagi Paduka Raja melakukan berburu ini kelinci. Baik, bila mana Kun Suci Baokong memang telah mengatakan pendapat yang cengli dengan ini saya. Silakan Kun Suci Baokong untuk kembali ke tugasmu sendiri. Cumi Luica, para ini pasukan, para Chong Jiang pun boleh untuk mempersiapkan kuda daripada ini Timur. Tim ingin agar bisa melakukan ini perburuan daripada kelinci untuk menenangkan hati supaya bisa agar lebih tenang untuk menyikapi perang yang sedang dijalankan. Tim ingin menuju ke ini luar daripada benteng kota. Aduh. Sudah berada cukup jauh
di ini hutan belantara beberapa li jauhnya dari ini kota Wat Bosia. Baiklah, sekarang tim akan menikmati ini adanya perburuan ini kelinci. Ciao. Chuso Tio Kunlun Om Jiri Tio Pat Panku Kok Chut Ao Ping Ling An Chut Ang Ping Sai Pan Ling Chu Pun Sui bernama Kai Supun Pun Sui Kai Supun seorang jenderal atau Guan Sui yang mengabdikan diri di kerajaan Liu Tang Koleko. Sudah beberapa kali ini gempuran demi gempuran kerajaan musuh yaitu Tai Tung Tio telah menginvasi ini negeri yang disebut Liu Tang Koleko atau Korea. Dengan ini, aku harus bersiasat bahwa penggempuran pada Hong Hongxia kemarin memang gagal. Tetapi sekarang wasiatku yaitu golok terbang telah ada dan harus kubawakan supaya bisa mendapatkan kemenangan. Memang ini adalah wasiat yang pemberian daripada Pun Sui punya suhu nama Pokak Taisan di ini Chu Pisan. Harus telah kudapatkan izin daripada ini Ko Kian Chong Ong atau raja daripada kerajaanku untuk pamit dan mengambil wasiatku di ini kerajaan ini Chu Pisan dari ini Pokak Taisan. Chong Jiang O. Segera untuk beberapa pasukan saja guna untuk mengawal daripada ini Pun Sui kepada ini Chu Pisan. Segera persiapkan senjatanya masing-masing. Yo! Apapun juga harus mempersiapkan diri perang.
berangkat ke ini cupisan soal sorry. Kita untuk menuju ke ini perjalanan ke Cupisan Jima. Di ini hutan belantara kulihat adanya seseorang yang berpakaian merah. Mungkinkah ini adalah Lokok Ong, raja muda kita yang bernama ini Tia Kau Kim? Sepertinya aku harus menyapanya dan harus mengatakan bahwa diriku sedang berada di hutan ini. Kepada ini Tia Kau Kim. Tia Kau Kim, aku berada di sini. Wah, ya. Ternyata, itu adalah ini jenderal musuh. Aku harus putar balik ini kuda. Aku akan lari. Jauh. Ada seseorang yang sedang mengatakan Tia Kau Kim. Ternyata bukan lain adalah ini Li Sibin, raja dari Tong Tio. Li Sibin, tidak usah kau lari. Aku akan menghadapimu sekarang juga. Jiwa. Ternyata kau sudah berada di ini hadapan. Apa yang kau minta? Aku terjatuh dari ini. Kudaku ini lumpuh.
tidak bisa bergerak kemana-mana. Lisibi, kaulah yang kuincar sekarang ini. Dan kesempatan telah berpihak kepada ini diriku. Kau sekarang hanya punya dua ini pilihan. Apakah kau ingin untuk menyerahkan kerajaan Taitung Tio dengan sukarela dengan surat pernyataan penaklukan, atau batang leher dan kepalamu yang menjadi persembahanku oleh ini raja dari Liu Tanggolit. Iya. Tapi aku harus minta tolong. Lai, minta tolong kepada siapapun, aku minta tolong supaya selamatkan diriku. Barang siapa yang menyelamatkan diriku, ku jadikan dia, ku berikan pangkat dan anugerah. Tiada gunanya kau untuk berteriak seperti itu. Lantas sekarang kau cepat robek kau punya itu jubah. Kau jadikan itu kertas. Lalu bagaimana untuk menuliskan surat pernyataan kalau tidak ada ini pena? Darahmu yang menjadi ini titanya. Aduh, bagaimana ini? Aduh, siapa yang bisa ini menyelamatkanku? Lai, ini rajaku. Kau jangan untuk memberikan surat pernyataan itu. Aku akan menyelamatkanmu sekarang juga. Rasakan ini musuh. Iya.
mencegat niatku untuk memberikan penaklukan dan membunuh ini Elizabeth. Nyatakan kau punya nama ini siapa? Perkenalkan, aku yang menjadi penyelamat daripada ini Tong Tio. Nama ini Si Jin Kui. Wah ya, ternyata kau yang bernama ini Si Jin Kui. Ternyata kau yang selama ini berhasil memukul mundur ini pasukanku. Rasakan golokku sebagai pembalasanmu ini. Iya. Pendekar serba putih itu memang benar-benar lihai. Senjataku golok ternyata terlempar begitu saja. Begitupun juga dengan senjatanya terlempar juga, sehingga kita harus beradu tangan pun juga kuatnya sangat lumayan. Aku tidak perlu lagi untuk mengurusi itu Raja Li Sibin. Ternyata dia punya hoki memang gede. Aku langsung saja kembali untuk ke pertapaan. Ini suhu bokap Taisan dicupisan. Ciao, 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 ciao.
nama si Cinkui menghadap dan menyelamatkan ini Pan Sui. Harap Pan Sui boleh untuk menerima ini bakti dan jasa daripada si Cinkui. Oh, rupanya kamu yang bernama ini si Cinkui selama ini. Harap Pan Sui boleh untuk bisa membebaskan hukuman mati yang ini dijatuhkan oleh ini hamba si Cinkui. Wah, ya. Tim tidak pernah ada kepikiran untuk menjatuhi hukuman mati kepada Kang. Tim merasa bermimpi bahwasanya Kanglah yang menyelamatkan ini diri tim dari ini serangan jenderal bermuka hijau. Ternyata pun juga bernama Kaiso. Wajah hamba si Cinkui selama ini berpikir bahwasanya ini Paduka Kaisar ingin menjatuhi hukuman mati karena impian itu. Semua itu adalah tuturan daripada si Cinkui punya ini Taijin nama Tyosuke. Oh ya. Oh, Oli Tyosuke. Tyosuke ya. Ternyata selama ini laporan-laporan yang tim terima dari Tyosuke hanyalah sebuah rekaan belaka. Ternyata dialah yang telah mendalangi semua hal ini. Baiklah, sekarang kita harus kembali ke ini kota raja buat Osia dari ini Liu Tangkolekop. Tim akan memproses segala ini daripada kita harus berada di lapangan ini. Nanti tim akan juga berpura-pura supaya tim tidak pernah mengetahui bahwa si Cinkui lah yang telah memberikan laporan secara lisan ini. Baik, Pan Sui tim si Cinkui Sin akan mengikuti daripada langkah daripada ini Kaisar. Baik, mari Jin. 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 Habis kita perang-perangan sekarang sudah lumayan ada yang capek ya. Sudah, ini adalah sebetulnya ini adalah akhir dari babak pertama kita, yaitu adalah si Cinkui melawan rivalnya nama Kaiso Bun ya. Ini kita intermezzo sedikit ya. Oh ya, gua belum kenalan, nama gua siapa ya? Siapa nama gua? Ui Bilal. Gua itu ya seorang, ya biasa lah, gua itu adalah seorang Tansema. Apa itu? Tansema itu adalah mata-mata kerajaan. Kalau sekarang itu apa ya namanya ya? Matalang bukan. FBI bukan. Bin. Intel. Wah, gua tukang bakso dong jadinya. Aduh, gua namanya mata-mata atau namanya spy bahasa Inggris. Bukan Spiderman. Bukan, spy biasa. Ini mungkin silakan daripada timnya ini suguhan. Boleh. Lailo, ayo kita boleh untuk menyuguhkan. Kayaknya ini menyuguhkan adanya. Ini kayaknya ada babak kedua nih. Bukan hanya babak kedua nanti, tapi juga babak kedua dari sajiannya. Kan tadi kan ngeteh pasti habis dong. Masa nggak habis ya? Oh, ngetehnya enak kok di sini. Iya, satu teko. Waduh, ada yang satu teko sudah. Ya, ini adalah babak kedua. Silakan untuk dinikmati
sajian-sajian dari kolaborator kita. Namanya siapa? Pitu. 7. Wah, bahasa Jawanya apa? 7. Pitu. Iya, TN Library yang berada di Kota Harapan Indah, di Pasar Modern ya. Kota Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. Jadi sekalian juga kami ini serombongan daripada grup Wayang Potehi Siap Mesan mengucapkan ban Kamsia. Apa itu? Ban itu adalah puluh ribu, bukan ribu. Kalau ribu itu jen, kalau atau cek kalau bahasa oke. Ban itu adalah puluhan ribu. Jadi kalau katanya ceban, 10.000. Koban 50.000. Jadi kita ucapkan ban Kamsia. Kamsia itu adalah terima kasih. Iya. Kamsia, bukan Kamsia Hamidah. Mentang-mentang kita diliutan kolekok di Korea, semuanya jadinya Korea mulu ya. Sinteyong dipecat. Aduh, emang sungguh kita berduka dah ya. Ya biasa aja ya kita ya. Iya, terkata lah. PSSI. Aduh. Ya. Memang ya pergantian itu harus wajar. Tidak ada yang namanya abadi atau adabi, bukan abadi, ada band, bukan. Semuanya itu ada saling bersiligan. Nanti juga dalangnya yang ngomong juga harus gantian. Nggak tahu, pokoknya generasi penerus muda ya yang bisa menggantikan kesenian yang sekarang ini ditonton oleh, wah ini udah ada puluhan ribu orang ini nih. Iya, udah ada banyak pokoknya. Ada yang datang dari toko sebelah, toko Uniko. Yang tak terlihat juga banyak yang nonton. Iya, para apa? Para sinbeng. Tadi ada yang bilang sinbeng. Sinbeng itu apa, saudara? Sinbeng itu artinya leluhur atau shenming dalam bahasa Mandarin. Ya. Sekarang sajiannya sudah diberikan, silakan untuk menikmati. Ini kita momen break dulu. Tidak usah break 10 menit lah. Nggak perlu, waktu tetap berjalan ya. Waktu nggak ada kaki tapi tetap berjalan. Iya. Ya, kita langsung saja. Ini mau ada kegiatan apa ini ternyata? Wah, Kaisar itu ternyata pas pulang-pulang dari berburu di hutan bawa orang. Bawa durian. Bukan bawa durian, bawa orang loh. Waduh, ya sekarang belum banyak di mana-mana ya. Tapi ini Kaisar bawa orang. Wah, iya, ganteng lagi orang. Wah, iya, tampan, bajunya serba putih. Pak pocong, bukan pocong. Baju serba putih. Orangnya masih hidup, masih napas. Tadi tuh gua lihat dia masih napas kakinya soalnya. Iya. Jadi ini ada bawa orang. Kan dia katanya berburu kelinci. Masa bawa orang ternyata. Kelincinya jadi gede apa atau jadi orang? Waduh, siluman. Waduh. Siluman mah cerita sebelah. Cerita apa? Gokong. Iya, ngelawan siluman. Ya sudahlah. Ternyata itu menurut informan yang ada itu ya seorang nama si Jinkui. Ternyata tapi beberapa hari sering loh dengar kata si Jinkui. Iya, si Jinkui. Diomongin mulu di istana, di perkemahan. Wah, raja bilang, aku pengen ketemu si Jinkui. Sekarang ketemu. Dimimpiin malahan. Tapi ya itulah yang namanya miracle. Apa itu miracle? Miracle in Seven, bukan. Keajaiban. Itulah yang bukan keajaiban. Bukan mukjizat, itu punya nabi. Ilham. Bukan ilham. Ilham jauh lagi tidur di rumah. Firasat. Bukan takdir. Namanya takdir memang tidak ada yang tahu. Iya. Namanya takdir emang nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kita bisa ketemu orang, wah ternyata jadi kolaborator. Wih, enak deh. Tiba-tiba ketemu siapa, jadi apa gitu kan. Nah, ya sudahlah.
ternyata ini ada ada panggilan harus kita untuk bekerja lagi ya. Jadi silakan menikmati sajian-sajian yang keduanya. Semoga kita bisa sama-sama menonton dengan nikmat dan aman, tentram, damai. Kartora Harjo, jangan sampai ya. Hobi pengan, selamat pengan itu. Oke, ya. Ayo aku langsung aja kerja, Ci. sebagai seorang menteri sipil yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin pasukan terdepan daripada kerajaan Taito.
jantung. Demi kota telah berhasil kita rebut. Semua karena daripada ini seorang pendekar berbaju serba putih yang berhasil kumanipulasikan. Bernama ini si Jin Kui. Ku beri dia nama samaran Sile. Berkat dari dia, semua kota dengan lancar kita bisa taklukkan. Namun, dalam pencatatan daripada buku Pong Lupo atau buku ini jasa, namanya tidak pernah kucantumkan sekali. Namanya ku ganti menjadi ini ku punya menantu yang Said bernama Ho Chong ya. Yeay. Semua telah berjalan dengan lancar. Namun pada beberapa waktu yang lalu Kaisar telah memanggil terhadap diriku. Ku terkejut. Ternyata dia telah memanggil ini si Jin Kui duluan di hadapannya. Bagaimana dia bisa tahu? Pada saat dia menuding dari adanya diriku yang menjadi dalang atau menjadi manipulator segala-gala ini, ku hanya mengatakan ku tidak kenal dengan yang namanya si Jin Kui atau pemuda baju serba putih. Lantas dia marah dan ternyata sang kaisar meminta ini diriku untuk menguji coba kekuatanku. Akhirnya kita berdua mengadakan undian. Aku mendapatkan ini untuk menggempur kota yang bernama Motienya, sedangkan si Jin Kui menggempur kota bernama Baekgyeopon. Aku menjadi ini sangat pusing sekali di ini kepala. Bagaimana bisa membuktikan kepada kaisar bahwasanya aku tidak pernah ini bersalah. Sekarang berada di Motienya, tidak bisa satupun anak mantuku untuk menggempur bahkan membuka gerbang benteng pemerintah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini kakaknya. Perkenalkan. Aku punya nama itu Ho Chong Yen. Menantu daripada ini Gapjang atau ayah mertua. Sembah hormat dulu kepada ini mertua Gapjang Pai. Oh, Chong Yen. Wih. Kau datang menghadap tanpa adanya panggilan. Lantas apa yang ada ingin kau jadi pendapat dan sampaikan kepadaku? Ini kakak. Ya, ini jujur li. Ya, jujur li kita ini capek. Iya, udah berjalan jauh dari barat ke timur, literally dari barat ke timur, sampai kita harus menggemporkan kaki, gempor tangan, gempor badan, untuk mencapai ini kota yang namanya Motienya. Jujur nih agak yang kita ini secara valid oleh teman-teman rekan bilang mending daripada kita ini ikuti kata kaisar. Kan sekarang kaisar di sini ada di mana? Wat Pos ya. Dari ini Liu Tangkoleko. Nah, ini pengen saran aja. Kalau misalnya Gat yang mau, ayo gas gitu kan.
Kalau misalnya enggak, ya udah gitu kan. Jadi gini, aku sama para ipar-iparku itu ingin menyarankan bagaimana kalau kita apa namanya berontak saja. Berontak katamu? Iya betul, kan Kaisar lagi ada di ini kota musuh dari Lutang Kolekop. Sedangkan jaraknya Korea sama ini Tian'an atau Chang'an di Tiongkok sana itu kan sangat jauh. Nah, bagaimana nih ya kalau misalnya kita berontak saja, kudeta. Iya. Kita pura-pura kita pulang dari dari penyerangan, terus habis itu kita bilang ke ini orang-orang di dalam, wah perang udah selesai gitu kan, bukakan pintunya. Pas sudah buka pintu, makser apa tuh, ditodong, wah lepaskan senjatamu gitu kan, tiarap, habis itu apa, serahkan jubahmu, serahkan mahkotamu, kita yang ngatur gitu sekarang. Mending kayak gitu daripada capek-capek ada musuh segala macam perang, mending perangnya sama menteri-menteri yang ada di Tiangan. Ayo gimana ini Gajah, boleh dah aku minta pendapatnya, kita cengli-cengli aja ya. Usul dan saranmu cukup menarik. Aku pikir memang kita tidak kuat untuk menyerang negara lain, tapi kita orang dalam tahu luka dan juga ini boroknya daripada kerajaan. Lebih baik kita gunakan kesempatan ini. Nah gitu dong, kita cari gampangnya aja ya kan, daripada kita ngapa-ngapain, daripada kita mondar sana mondar sini, mending ya kita kerjaan, kita jadikan diri kita raja. Ayo bagaimana? Baik. Aku suka ini sama menantuku Yansai. Pikirannya cermat, otaknya ecer. Ya itulah namanya ini menantu. Ya meskipun gua buruk rupa gini, ya tapi jangan salah, pala gua gede, ya literally gede, ya jadinya gampang. Gua mau ngatur-ngatur ya gampang lah pokoknya gitu kan. Ya kayak gitu ya Kapten. Baik, kau boleh untuk kembali kau sampaikan siasatmu kepada ini kau punya ipar. Jangan sampai kita harus terpecah belah karena hal ini. Baik, ini gantian Jome. Memang itu adalah yang kupengen sekarang ini. Kekuasaan daripada ini kerajaan. Dan dengan secara begitu Margatio akan jaya selamanya. Baiklah Chong Jiangku, kita langsung saja untuk kita kembali ke ini kota raja. Kita laksanakan kudeta yang akan nanti dikepalai oleh diriku beserta anak mantuku. Mari kita jalan. Suau sore.
Waktu terus mengejar kita. Kita ketiangan kembali untuk ketiangan sekarang juga. Cima. Ini agaknya nggak ya. Ini kita sudah berada di ini kota Raja. Singkat banget cerita. Ya, nggak apa-apa lah. Kita ngapain kita ceritain perjalanan. Ini kita sudah sampai. Bagaimana kalau misalnya kita ini berkemah dulu. Ya kan kita capek dong, ya kan. Bikin tenda harusnya ya. Iya, karena kan pintu kota belum dibuka. Barangkali besok dibuka. Ya udah. Kita nginep dulu aja di sini ya. Baik, Chong Chiang Ut, segera untuk bikin tenda. Ini Taijin, tenda sudah berhasil kita bangun secara bersama dengan kompak. Chong Chiang Ut, segera kau boleh untuk beristirahat. Sekarang juga. Mari ini Hansai mantuku. Ayo mari Cici. Lai. Pun kalau dan pekuat yang kita bau yang pego Kun talot empat yung cetapoyok eko yung chow chow song song pak cit cit cin poyok eko one say aku bernama si Jin Kui. Aku si Jin Kui merasa sangat kecewa sekali terhadap ini Taijin yang kupikir selama ini membantuku untuk melindungi diri, nama ini Tio Sukui. Ternyata setelah ku dapatkan yang sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya dari ini kaisar bernama Li Sibin, aku merasa terhianati selama beberapa bulan, beberapa purnama yang kujalankan menjadi ini Wei Tao Kun atau pasukan dapur dengan saudara-saudara angkatku yang juga setia terhadap ini diri. Ternyata sang kaisar mengincar daripada diriku hanyalah untuk memberikan anugerah dan juga memberikan sebuah gelar sebagai tuan penyelamat dari ini dirinya. Sekarang aku telah mendapatkan undian dari kunsu atau penasehat bernama Ji Bao Kong bahwasanya aku harus menggempur kota Pekyopan untuk membuktikan bahwasanya tenagaku memanglah yang betul dan harus tercantum di dalam buku jasa atau Kung Lupo. Dan ternyata Kunsu Cibaokong juga memberikan 2 surat kimlong atau surat rahasia
yang harus kubacakan, dan sebanyak 2 kali. Yang pertama setelah menggempur kota Pekjopat, dan yang kedua adalah setelah mendapatkan sebuah kuda yang sangat sakti. Ternyata ketika diriku si Jinkui sudah mendapatkan kuda sakti bernama Sahongki, yang ternyata dia sangat sakti. Dia bisa berjalan beberapa ratus ribu li atau kilometer dengan sekali hentakan, dan juga bisa berjalan di atas air. Sekarang aku telah memiliki surat Kimlong yang berada di ini sakuku. Akan ku coba baca Kimlong yang kedua ini dari Cibaoko. Takai Wan Kang. Oh, ternyata situasi menjadi darurat. Aku harus menggunakan ini kudaku yang baru saja kudapat untuk menuju ke kota raja. Ternyata memang itu Menteri Dorna atau menteri yang bernama Tio Sukui, menteri jahat. Itu telah mengadakan kudeta dan telah berada di ini kota raja jangan. Aku harus segera berangkat dengan ini kudaku. Suhau, suhau, suhauri. Memang dia ternyata telah merasa akrab dengan ini diriku. Ya, memang ini adalah sebuah takdir untuk mendapatkan kuda ini. Aku langsung segera berangkat ke ini kota Raja Tiangan. Berangkat ke kota Raja Tiangan. Ciao.
Chin Sun, Wan Cheng Bin Zhi A, Jian Wu Hao Xia, Wan Cheng Bin Zhi A, Lao Wei Hu. Aku bernama Guitit. Sudah beberapa waktu Kaisar Li Sibin telah berangkat menggempur kota daripada ini negeri Liu Tang Kolepok, dan pemerintahan daripada kota raja diserahkan kepada dia punya ini putra mahkota Taichu yang bernama ini Liti. Dia meminta diriku untuk mendampingi dan membimbing putra mahkota Liti supaya bisa menata dan juga menjalankan urusan dalam negeri dengan sebaik-baiknya. Tetapi beberapa malam yang lalu, semenjak meninggalnya ini Lohut punya tuako atau jenderal perang yang ternama, panglima kita bernama Chin Siopo telah meninggal dunia. Tiba-tiba saja dia hadir di dalam mimpiku pada malam hari. Dia mengatakan bahwasanya pintu kota raja harus ditutup secara cepat, dan ternyata seorang menteri sipil bernama Tio Sukui akan merebut kota Raja Tiangan. Aku juga curiga, apakah memang itu adalah pesan daripada almarhum Chin Siopo kepada ini diriku untuk menyelamatkan kerajaan Tai Tung Tiok, atau adalah hanyalah arwah yang sedang mencari onar untuk mengganggu ini lelapnya tidur. Baiklah, bila mana demikian aku akan percaya, karena dia adalah Chin Siopo. Aku punya tuako atau saudara angkat tertua sejak zaman ini adanya Tai Sui Tiao atau kerajaan dinasti Sui sebelum kerajaan ini. Baiklah, ya Cilai, aku akan tetap mengawasi adanya ini kota raja, dan juga ku sarankan ini putra mahkota untuk menutup adanya ini benteng atau pintu benteng daripada kota raja. Baiklah, sekarang juga harus aku sampaikan, Ci. Beberapa hari itu benteng kota tidak ada yang dibuka pintunya. Waduh, ini kita di lockdown atau gimana ini? Dikunciin dari rumah, berasa pulang malam. Ya elah, pulang malam juga masih ada yang mau bukain. Lah ini dikunciin dari secara ketat ini benteng kota. Aduh. Ini gimana ini? Baiklah, kita akan coba teriak dulu saja. Coba aja kamu teriak, kita itu sudah menang perang. Kita harus masuk untuk bersiap. Oke, siap. Gaskan. Like. Ini benteng kota, mohon dibuka. Ini kita sudah menang perang.
ini. Tidak bisa. Harus kujalankan perintah daripada putra mahkota Liti supaya ini benteng kota ditutup selama 3 hari 3 malam. Aku akan tetap aja tutup ini pintu benteng kota sekarang juga. Lai! Kok nggak ngepek ya? Ini udah koar-koar, ini udah seret-seret pengen minum. Aduh, tapi kok nggak ada yang buka? Aduh, ini gimana ini Gatjang? Pulang aja. Ini emang kita pulang. Ini emang kita pulang ke kota raja, tapi kok kita malah dikunciin dari depan. Aduh, pulang ke tenda. Ah, capek. Masa kita tidur di tenda mulu, dikit-dikit hotel dong. Ya, kita staycation. Ya. Iya, staycation. Kita liburan gitu kan di dalam apa ke hotel, losmen apa ke gitu kan. Ternyata cukup mencurigakan itu adanya si ini putra mahkota. Bagaimana dia menteri sendiri tidak tahu bahwa kita sudah menang perang? Sekarang kita harus mendobrak saja itu pintu. Kita bikinkan alat pemukul yang bisa kuat untuk melawan ini. Baik, oke. Kita ada nggak? Ya nggak ada lah. Orang kita harus bikin kok, ya. Kita harus bikin. Lai, jangan ini kau macam-macam Jokowi. Aku akan segera untuk menyelamatkan dari kota raja. Rasa kasihan aku. Ya.
Ternyata kita ditangkap semua ini gara-gara kamu ini ya. Masa gara-gara gua? Emang yang ngusulin siapa? Emang elu yang ngusulin. Jangan kau untuk meles sana sini. Kita ini sudah ditangkap oleh ini bawahan kita sendiri, nama ini si Jin. Aduh. Si Jin, mama. Aduh, Jin, kamu gak usah untuk ini menangis-nangis. Nangis tidak akan membeli kita kebebasan. Ya kan kalau misalnya coba kan boleh. Yosukwi dan ini Hojong Yan, kamu telah menjadi ini pemberontak dan juga telah mencelakakan kerajaan. Tidak bisa aku lewatkan begitu saja. Kalau misalnya aku menjadi raja, langsung ku bisa penggal kepalamu di tempat. Namun karena aku adalah orang setia dan aku telah menurut apa yang diperintahkan oleh kaisar, ku langsung tangkap dirimu. Ku biarkan kaisar yang akan mengadili dirimu. Oh iya. Ini si Jin Kui, aku kan jadi hopeng gua. Gua tuh pas lo jadi weta pun pasukan dapur kan gua yang bantu. Gua bantu lo itu lo motong bawang, nangis terus habis itu nyicipin makanan. Itu mah kamu aja yang pengen makan. Iya, soalnya kan juga lapar, tapi kan gua bantu lo si Jin Kui. Boleh dong dibebasin, boleh lah. Hopeng lo. Masa sama temen aja kok jadi tegaan begini. Aku tidak pernah merasa kau membantu di ini wetaukun. Yang ada kau hanya datang mencicipi makanan lalu minggat begitu saja. Kamu tidak pernah bisa untuk menjaga ini kejujuran. Langsung saja aku akan serahkan kalian kepada kaisar. Aduh, mau gimana lagi ya. Baiklah, kamu akan bawa kepada kaisar sini ya. Walaya. Sayang sekali para penonton, berhubung dengan sang waktu yang tidak mengizinkan, cerita atau pementasan wayang potehi dengan cerita si Jin Kui Cheng Tang. Si Jin Kui melawan Kai Sobun di babak pertama. Babak kedua si Jin Kui melawan Tio Sukui sang pejabat korup. Kita hentikan sekarang ini. Terima kasih banyak telah membersamai kami semua. Terima kasih juga kepada Pitu PN Library yang telah menjadi kolaborator kami di pementasan kali ini. Jangan lupa untuk follow daripada Pitu_T dan Xiao Peng San untuk info-info pementasan selanjutnya.
Jadi semoga pementasan ini dapat menjadi bisa dinikmati, bisa merasa nikmat, bisa pulang dengan suasana lega karena akhirnya sang pejabat korup ditangkap. Karena yang namanya keadilan pasti ada KPK bukan. Keadilan pasti akan terjadi ya. Yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, yang berbuat jahat akan mendapatkan karmanya, balasannya ya. Jadi tetap terus nantikan pementasan selanjutnya di @Xiaopeksan, dan jangan lupa untuk terus mampir setelah ini, termasuk juga pada saat Xinjia terus mampir dan meramaikan P2TM Library. Mumpung libur loh ya, hari Xinjia kan bisa dong untuk minum ngeteh dikit kan, boleh dong ya kan. Iya. Nah, kodainya langsung dibeli. Wah, jangan. Kita sama-sama saling bantu saja ya. Ya. Jadi sekian pementasan dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa dan selamat berpulang. Selamat pulang. Pulang hati-hati di jalan dan semoga bisa sampai selamat di tujuan. Ja, sing golila goihu. Tekip keo, paisya oke. Cerita apa ya? Hah? Sanggar Xiaopeksan ini kita dirikan pada tanggal 29 Mei tahun 2023. Jadi tergolong lumayan baru didirikan, dan kita masih di bawah asuhan dan bawah bimbingan dari grup wayang potehi Fuhaan dari Budo Jombang Jawa Timur gitu, oleh Bapak Tony Hasono sebagai pembina, dan juga yang sering kita colek-colek untuk minta bantuan dan juga minta supportnya gitu. Kira-kira seperti itu. Aku kenalkan juga lah ke krunya sekalian ya. Jadi yang pertama ada kita sebutannya Jicu, atau Jicu itu adalah asisten dalang, yaitu adalah seorang seniman, juga seniman perupa disabilitas pendengaran, namanya Indira Natalia. Boleh maju ke depan. Boleh di sini. Lalu yang berikutnya adalah seorang seniman musik tradisional ya. Beliau sudah berkiprah di bidang musik tradisional ini, sudah melalang buana, termasuk juga fokusnya di alat tiup. Jadi untuk alat tiup Nusantara dia bisa untuk melakukan semua alat musik tiup tradisionalnya gitu. Namanya adalah Bagus Segio Hadi Kusuma, atau kita panggilnya Baga. Lalu yang berikutnya adalah seorang karyawan ya sih. Dia kerja sebagai karyawan, namun dia juga termasuk orang yang gelut dan mendalami wayang potehi, sama-sama bertiga dari semenjak ini berdiri. Jadi termasuk co-founder juga dari Xiaopeksan, yaitu adalah Bilal Raditya. Silakan. Jadi dia adalah spesialis dari musik erhu, khususnya tadi yang main erhu itu adalah hasil dari karyanya dia, dan juga
musik dan yang lainnya berkoordinasi sama Baga, itu juga sering menghasilkan musik-musik untuk support ke wayang potehi ini. Dan terakhir adalah seorang lulusan sarjana humaniora, lulusan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dari sastra Jawa yang dan dia sekarang bekerja di FNB juga sembari juga di wayang potehi, namanya adalah Muhammadiyah. Nggak ada ya? Oh iya doang ya. Jadi inilah tim yang sekarang pentas di Pitu Tien Library gitu. Selanjutnya kita akan ada pentas pada saat Imleknya, Sinsianya. Kita lagi akan pentas di Bogor Junction, khususnya di Mall Yogya gitu. Mall Yogya Bogor, dan kami akan pentas selama dua sesi, jam 1 sampai jam 2, terus jam 6 malam sampai jam 7 malam. Lalu lanjutnya ada tanggal 1 di Mall Arta Gading, itu di jam 3 sampai jam setengah 4 gitu. Jadi silakan saksikan kalau ada yang berkenan, dan semoga saja kita bisa membersamai lagi di pementasan selanjutnya. Terima kasih juga kepada Pitu Tien Library sudah menjadi kolaborator juga gitu ya. Semoga saja kolaborasi ini tidak menjadi kolaborasi pertama dan yang terakhir ya, tapi menjadi pertama dan yang selanjutnya gitu kan. Dengan program-program yang lebih menarik yang mungkin kita bisa tawarkan kepada teman-teman semua yang hadir di Pitu Tien Library. Mungkin saja nanti kedepannya tidak hanya pementasan, tapi juga ada semacam workshop mungkin, atau misalnya kita bisa adakan untuk melukis wayang potehi, dan nanti hasil karyanya bisa dibawa pulang oleh teman-teman semua. Mungkin bisa seperti itu ya. Mungkin saja ya. Kita akan tunggu obrolan-obrolan yang mendatang. Jadi terima kasih, dan kira-kira sekian dari saya.